Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latifyanto masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia, dan segala hal yang berkaitan dengan timnas kita, timnas Indonesia, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan timnas Indonesia, mulai dari ulasan pertandingan, jadwal pertandingan, persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga calon pemain naturalisasi terbaru akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik juga tombol like-nya agar semakin banyak orang yang menyukai video ini. Nah, sampai pertandingan ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, dianggap masih membutuhkan sosok striker tajam di lini depan timnas kita, timnas Indonesia, untuk kemudian menambah daya serang skuad Garuda, skuad Merah Putih, terutama dalam menghadapi laga-laga sisa di putaran ketiga kualifikasi yang akan dilanjutkan pada bulan Maret tahun depan. Meskipun sudah ada beberapa pemain naturalisasi di posisi depan, seperti misalnya Ragnar Oratmangun, kemudian ada Rafael Strijk, nyatanya timnas kita, timnas Indonesia ini masih kesulitan untuk mencetak gol secara produktif. Ini terbukti dari catatan yang menunjukkan bahwa Indonesia baru sekali mengalami kemenangan dalam 6 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang miris dalam kemenangan tersebut bukanlah pemain depan yang biasa dipasang Shin Tae-yong yang saya sebutkan tadi, misalnya Ragnar Oratmangun, kemudian Rafael Strijk gitu ya. Bukan mereka berdua yang mencetak gol, melainkan misalnya Marcelino Ferdinand yang sebenarnya jarang dimainkan sebagai starter oleh Shin Tae-yong. Memang kita tidak menggantungkan kemenangan pada satu atau dua pemain saja, tapi kita sangat berharap pemain depan kita itu bisa menciptakan gol. Karena kalau kita memiliki striker yang tajam, kita bisa sedikit lebih lega karena ujung tombak untuk menciptakan gol secara normatif ya berada di barisan paling depan. Kita punya gitu, harusnya begitu. Tapi yang terjadi pada Indonesia di beberapa laga putaran ketiga itu beda. Dua pemain depan kita yang dipasang oleh Shin Tae-yong di barisan depan itu belum menunjukkan ketajaman yang signifikan. Sehingga menurut saya PSSI perlu mencari striker atau pemain yang posisinya bisa menempati lini serang timnas Indonesia, terutama yang lebih tajam. Memang sudah ada oleh Romeni yang masih dalam proses menjalani naturalisasi. Targetnya bakal selesai bulan Maret tahun 2025. Mudah-mudahan saja begitu, semuanya berjalan lancar hingga oleh Romeni mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Tapi tambahan satu striker atau satu pemain depan menurut saya masih belum cukup. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri itu mengatakan, jadi ini beliau katakan setelah oleh Romeni sepakat untuk membela timnas Indonesia beberapa waktu setelah itu gitu. Jadi Pak Erick Thohir mengatakan kalau PSSI itu masih bakalan menargetkan untuk menaturalisasi striker lain untuk lini depan timnas kita. Artinya masih ada slot bagi mereka, para pemain keturunan yang berposisi sebagai striker atau pemain depan untuk membela timnas Indonesia ke depan. Beberapa waktu belakangan memang sempat digosipkan bahwa timnas kita, timnas Indonesia, ini bakalan menambah pemain naturalisasi, terutama di posisi lini depan setelah bergabungnya oleh Romeni. Beberapa nama yang digosipkan itu seperti misalnya Mauro Zylstra, kemudian Milan Manhoef, kemudian Emiliano Jonathans. Mereka santer dibicarakan sebagai calon pemain yang bisa dinaturalisasi setelah oleh Romeni. Bahkan beberapa di antaranya telah menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI agar nanti bisa memperkuat timnas Indonesia, terutama di kualifikasi. Akan tetapi teman-teman, bukan hanya pemain keturunan sebenarnya, bukan hanya mereka yang berminat untuk dinaturalisasi, tapi juga pemain yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Juga ya mereka yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia ini juga berminat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Salah satunya adalah Leo Gaucho, salah satu striker asal Brasil yang bermain untuk Borneo FC. Ini dia juga mengungkapkan kesediaannya untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Baru-baru ini dia menyatakan ketertarikannya. Striker Borneo FC ini memang
baru-baru ini secara terbuka menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi menjadi WNI demi mewujudkan impian bermain untuk timnas Indonesia di kancah internasional. Perlu teman-teman ketahui bahwa Leo Gaucho ini lahir pada 3 Agustus 2001 di Brasil. Merupakan seorang penyerang berbakat dengan tinggi badan 1,87 meter. Saat ini dia baru berusia 23 tahun dan tampil cukup produktif bersama klubnya Borneo FC di Liga 1. Berdasarkan informasi dari Transfer Market, Leo Gaucho memiliki nilai pasar sekitar 250.000 euro atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Dia bergabung dengan Borneo FC pada awal musim 2024-2025, tepatnya pada 1 Juli 2024. Meskipun baru bergabung, Leo bisa menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 3 gol di Piala Presiden tahun 2024, dan hingga saat ini dia sudah mengoleksi 6 gol di Liga 1 musim 2024-2025 dan 2 gol dalam 2 pertandingan yang dijalani Borneo FC di Asian Club Championship pada musim yang sama. Penyerang berusia 23 tahun ini memang layak disebut sebagai mesin gol Borneo FC di berbagai ajang musim ini, teman-teman. Dan yang paling mengejutkan adalah dia menyatakan kesediaannya, minatnya, kesiapannya untuk menjalani proses naturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia, terutama ya mungkin saja di kualifikasi Piala Dunia. Dikutip dari situs tv1news.com, dia mengungkapkan di kanal YouTube Transfer Market Indonesia bahwa dia merasa sangat nyaman tinggal di Indonesia dan ingin memberikan kontribusinya melalui sepak bola untuk negara yang kita cintai ini. Dia mau jika Indonesia ingin menjadikan dia sebagai pemain naturalisasi, dan dia merasa itu sangat mungkin karena dia sangat nyaman berada di negara ini. Pertimbangannya itu ya, dia merasa Indonesia mungkin saja menaturalisasi dirinya. Leo Gaucho yang memang tidak memiliki keturunan darah Indonesia, syaratnya ya memang harus tinggal di Indonesia setidaknya selama 5 tahun berturut-turut jika dia ingin menjalani proses naturalisasi, karena dia sekali lagi tidak memiliki darah keturunan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi dia. Dia mengungkapkan bahwa dia sangat menikmati atmosfer sepak bola di Indonesia yang dirasakannya mendukung penuh perjalanan karirnya selama ini. Dia pun merasa semakin terikat dengan Indonesia dan siap untuk, ya sekali lagi saya ulang, menjalani proses naturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Meskipun proses naturalisasi Leo Gaucho memerlukan waktu yang cukup lama, sejauh ini dia bisa dianggap sebagai sosok striker yang sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong untuk lini serang, lini depan timnas Indonesia saat ini. Dengan usia yang masih sangat muda, yang merupakan tipe pemain yang sangat disukai oleh STY, Leo telah membuktikan kemampuannya sebagai penyerang yang memiliki insting tajam dalam mencetak gol. Ini yang penting. Selain daripada itu, dia juga memiliki sejumlah kelebihan yang lain, seperti misalnya kecepatan berlari, kemudian kekuatan dalam duel udara, dan kemampuan menguasai bola dengan baik, yang menjadikannya sebagai pemain yang sangat berpotensi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia kalau kita lihat dari kualitas-kualitas yang saya sebutkan barusan. Akan tetapi, semuanya kembali ke Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, karena dia nanti yang akan mengarahkan para pemain di atas lapangan. Secara usia, Leo Gaucho memang masih muda, masih 23 tahun. Secara kualitas, untuk rata-rata pemain yang berkarir di Liga 1, bisa kita bilang cukup bagus, cukup berkualitas. Gol adalah bukti kalau dia termasuk pemain yang bagus, dan rata-rata memang para pemain asing yang posisinya sebagai striker itu cukup mudah untuk menciptakan gol di Liga 1. Itu bisa kita lihat dari statistik beberapa tahun belakangan ini, di mana hampir selalu top skor Liga 1 itu dipegang atau diraih oleh striker asing. Maka sebenarnya itu tidak terlalu istimewa kalau striker asing yang berkarir di Indonesia memiliki catatan gol yang lebih banyak, lebih bagus. Karena kompetisi mereka ya sama back-back Indonesia, meskipun juga ada pemain asingnya. Maksud saya, pemain asing posisinya sebagai striker lalu bisa mencetak banyak gol itu lumrah karena secara postur, kekuatan fisik dan lain-lainnya mereka unggul gitu. Tapi bagaimana jika ada 1-2 pemain asli Indonesia yang mampu bersaing di papan skor?
yang mampu bersaing di klasemen top skor Liga 1 dalam satu musim. Itu menurut saya yang istimewa. Misalnya apa yang sekarang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri bersama Dewa United. Hanya dia satu-satunya pemain Indonesia, pemain lokal yang saat ini mampu bersaing dengan para pemain asing untuk menjadi yang terbaik dalam catatan gol di Liga 1. Bahkan dia posisinya bukan sebagai striker, tapi sebagai gelandang serang. Yang mengagetkan, catatan golnya hampir menyamai pemain depan atau striker. Kita harus mengapresiasi bahwa musim ini catatan Egy di Liga 1 itu sangat bagus. Dan kita tunggu saja apakah dia mampu nanti bersaing di Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Saya yakin dia pasti akan kembali dipanggil ke Timnas untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret tahun depan. Hanya saja kita perlu menunggu apakah dia akan dimainkan atau tidak. Karena dalam beberapa pertandingan sebelumnya, dia jarang sekali mendapatkan menit bermain. Jarang sekali diturunkan sebagai pemain inti, bahkan sebagai pemain cadangan. Yang selalu diturunkan adalah Ragnar dan Rafael Strijk. Tapi memang di level Timnas Indonesia itu ya meskipun satu tim harus bersaing untuk memberikan yang terbaik. Dan itulah kenapa Timnas Indonesia bisa melangkah jauh di putaran yang ketiga kali ini. Dan mudah-mudahan dengan sudah bergabungnya oleh Romini di tahun depan, bulan Maret targetnya, lini depan Timnas kita itu semakin gacor dan yang terpenting bisa meraih kemenangan. Terutama dari Australia dan Bahrain. Kita harus membidik kemenangan di dua laga tersebut agar timnas kita memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran final di tahun 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi tentang salah satu striker bermainnya di Borneo FC, asalnya dari Brasil, yang juga menyatakan kesediaannya untuk bergabung untuk menjalani proses naturalisasi kalau memang Indonesia mau. Umurnya cukup muda, masih 23 tahun, dan cukup produktif di Liga 1. Tapi semuanya kembali lagi ke Sintayong. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian tetap stay tune di channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, kajian-kajian menarik soal perkembangan terbaru dari timnas kita, Timnas Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you pada next video.